Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Darwis dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2022 dengan NIM 47 dari kelompok 2.6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum industri 1 pada soal 1. Baik, langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Di sini kita ketikkan unit terlebih dahulu. Kita pilih ini, kita ubah type-nya menjadi desimal untuk presisinya 0,00 dan satuannya milimeter, kemudian langsung kita OK. Lalu kita zoom sedikit, gunakan tool line untuk membuat garis bantu. Baik, sebelum itu kita lihat soalnya dulu. Jadi soalnya seperti ini. Sebelum kita menyelesaikan objek yang diminta pada soal 1 ini, terlebih dahulu membuat garis bantu. Sini saya sudah membuat bantuan untuk membuat garis bantunya. Oke, kita mulai dari atas ini ke bawah sini, kemudian nanti ke kiri dan ke kanan. Oke, kita gunakan tool line, kita pilih bagian atas ini, kita arahkan ke bawah sejauh 57 mm, kemudian 39 mm, kemudian ada 15 mm, dan terakhir 49 mm. Oke, setelah itu ke kiri 20 mm, tambah lagi 28 mm, kita escape, gunakan tool line kembali ke arah kanan 20 mm, 27 mm, 9 mm, 55 mm, dan 21 mm. Oke, selesai, kita escape. Untuk langkah pertama kita buat garis bantu terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke tahap 2 dalam pembuatan circle. Oke, kita lihat persoal dulu. Di sini kita jadikan circle bagian pertama, circle bagian kedua, circle bagian ketiga, dan ini circle bagian keempat. Lalu ini menjadi circle bagian kelima. Oke, kita buat dulu circle bagian pertama terlebih dahulu. Pada circle bagian pertama kita gunakan circle center diameter menggunakan titik, ujung titik ini sebagai titik tengahnya dengan besar 13 dan besar 33. Kemudian kita gunakan circle center radius menggunakan titik tengah ini juga sebesar 10 dan 24. Oke, selesai pada circle bagian pertama. Kemudian kita buat circle pada bagian kedua, kita gunakan titik tengah bagian ini sebagai jadi titik tengahnya. Kita buat dengan radius 24, kemudian radius 17 serta radius 10,5. Oke, kemudian kita buat circle yang ketiga, kita gunakan garis bantu pada garis bantu dengan ukuran 15 mm yang telah kita buat tadi agar dapat membuat lingkaran bagian kanan dan kiri. Ini untuk pembuatan circle yang ketiga, kita buat garis bantu ke arah kanan 20 mm dan ke kiri juga 20 mm. Oke, selesai. Kita lanjut ke pembuatan circle-nya. Kita buat dengan radius 15 dan bagian kiri juga radius 15. Oke, lanjut ke circle bagian 3, ya, bagian 4. Kita buat bagian lengkungan ini circle dengan menggunakan circle center diameter dengan ukuran 118. Oke, kita ubah dulu center diameter, kita gunakan bagian ini menjadi titik tengahnya 114. Oke, selesai. Kita lanjut ke pembuatan circle yang ke 1, 2, 3, 4. Oh, ini yang kelima. Yang kelima dengan radius 69,25 dengan menggunakan circle center radius, menggunakan titik ini sebagai titik tengahnya 69,25. Oke, selesai.
selesai. Baik, selanjutnya kita akan membuat bagian dari setengah lingkaran bagian ini dan bagian ini. Tapi sebelumnya kita buat garis bantu dari si titik tengah lingkaran ini ke arah sini 50 derajat dan ke bawah sebesar 5 derajat. Langsung saja kita buat dengan menggunakan tool line. Kita tarik dari titik tengah ini dengan melakukan tab 50. Kita escape dan buat lagi dengan menekan tab 5. Oke, udah, kita escape. Setelah itu kita udah dapat titik potongnya, kita trim terlebih dahulu yang tidak kita gunakan. Oke, kita enter, lalu kita buat lingkaran atau setengah lingkaran ini dengan menggunakan circle center dia radius. Karena pada sisi sebelumnya pada bagian ini menggunakan radius 6,07 dan ini 12,5, maka kita menggunakan ukuran tersebut. Kita pilih circle center radius dengan memilih titik tengah ini ukuran 12,5 dan 6,07. Dan sama pada bagian bawah juga 12,5 dan 6,07. Oke, kita lanjut ke pembuatan bagian garis lengkung 1, 2, 3 dan 4 ini. Untuk membuat itu kita menggunakan tool offset di sini dengan mengikuti radius yang ada pada lingkaran dalam dan lingkaran luar ini. Kita pilih tool offset, kemudian kita tekan R, lalu ketikkan 6,07. Kita pilih ini, arahkan ke atas dan arahkan ke bawah. Kemudian kita escape, kita pilih tool offset kembali, tekan R, lalu menggunakan radius 12,5. Kita pilih lingkaran dengan radius 69,25 tadi, dan kita arahkan ke atas dan arahkan ke bawah. Oke, setelah itu selesai untuk bagian dalam pembuatan objek bagian ini. Selanjutnya kita lanjut membuat objek yang memiliki garis-garis lurus seperti ini, bagian ini, dan juga bagian ini. Oke, kita langsung saja gunakan tool line. Kita mulai dari titik yang pertama bagian sini, kita tarik ke bagian kanan. Oke, kita escape, tarik bagian ini, gunakan tool line, kemudian tarik bagian sini ke sini, lalu ke sini, kemudian sama di sini juga, tarik bagian sini. Oke, setelah itu kita buat di bagian sini ke garis ini. Oke, sudah. Dan bagian dalam kita zoom sudut lingkaran ini, sisi lingkaran ini menyentuh garis lingkaran bagian luar ini. Kita lebihkan dulu, nggak apa-apa, nanti kita trim. Oke, sama. Oke, sudah. Setelah itu kita lakukan trim pada bagian-bagian yang tidak kita perlukan.
Oke, sekian dulu trim yang kita lakukan pada tahap ini. Kemudian kita untuk membuat garis ini terhubung dengan lingkaran yang radius 24 tadi, kita gunakan circle kembali dengan radius 81. Oke, kita buat circle dengan radius 81. Oke, baik, di sini dia udah nyentuh ya, tinggal kita trim aja bagian yang berpotongan. Kita gunakan trim di sini. Oke, udah, juga ini tidak perlu, ini juga ya. Sorry, ini salah. Oke, kita trim bagian ini. Oke, udah. Lanjutnya kita trim lagi bagian ini karena tidak digunakan, tidak ada pada perintah soal. Oke. Garis bantu yang kita buat tadi juga udah bisa kita hapus agar kita tidak terganggu. Kita enter dan kita cocokkan kembali. Oke, masih ada yang kita trim ya, bagian ini. Oke, sudah. Dan bagian sini lagi. Baik, untuk yang kita trim cukup sekian dan kita enter. Oh ya, ini juga lupa. Oke, udah. Selanjutnya kita gunakan tool line untuk menarik garis ini dari titik ini ke sudut lingkaran ini, ke sisi lingkaran tersebut. Oke, sudah mulai mirip dengan perintah soal. Selanjutnya kita masuk ke tahap membuat bagian bawah ini. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Cara penyelesaiannya, kita arahkan ke bawah 12 mm. Kemudian kita samakan dengan garis bantu yang telah kita buat sebelumnya, yaitu ada 28, 20, lagi 40, kemudian ada 27, lagi 27, 9, 55, dan 21. Oke, selanjutnya kita hubungkan ke titik ini, kemudian kita escape. Kita lanjut ke pembuatan bagian bawah ini dengan menggunakan tool line juga.
kita cari ya, oke, ketemu titik tengahnya. Karena dia di sini diminta 9 mm pada kotak bagian bawah dan 18 pada bagian atas, kita buat dulu titik garis tengahnya. Oke, selanjutnya kita pancing dulu ke arah kanan dengan panjang 4,5, setengah dari yang diminta. Kemudian ke arah atas 6, kemudian ke kanan kembali 4,5, lalu ke atas kita bikin dia 6. Oke, kita ini, lalu kita hubungkan garis ini dengan ini. Kemudian kita gunakan tool mirror di sini, kita pilih ke garis-garis ini tadi, kita enter, kemudian kita pilih bagian bawah ini, kemudian tekan bagian tengah ini, dan pilih 0. Selanjutnya kita juga membuat di sini dengan titik tengah ini. Oke, kita pancing kembali ke arah lagi teman-teman, kita hapus termakan. Oke, ke sini kita pancing ke arah kanan 4,5, ke atas 6, ulangi atas 6, ke kanan kembali 4,5, atas juga 6. Kemudian kita hubungkan garis ini dengan ini, dan kita pilih semuanya dan kita gunakan tool mirror kembali. Pilih bagian ini dan ini dan 0. Selanjutnya kita lihat kembali ke soal. Oke, coba hapus ini ya teman-teman, jangan terlalu dekat. Sini ke. Oke, udah mulai mirip ya teman-teman sama contoh dari perintah soalnya. Selanjutnya setelah kita buat bagian ini, kita buat di bagian ini dengan menggunakan tool offset kembali. Oke, kita pilih ini, kemudian kita tekan R dengan 5, kita cek ini. Nah, ini 9 ya, mungkin 9. Ulangi, ketik tool offset, kita ketik R dan 9, ambil ini. Oke, bagian ini juga ke atas, bagian kiri juga ke atas, ke kanan. Oke, setelah itu kita hubungkan garis-garis ini dengan menggunakan tool line. Kasih lebih aja nggak apa-apa. Nanti setelah itu akan kita hapus juga. Udah lurus ya. Oke, selanjutnya kita trim garis yang berpotongan ini. Oke, langkah selanjutnya ulangi, oke, enter. Ini terhapus ya, kita gunakan tool offset kembali. Gunakan trim, kita hapus. Oke, kita enter. Untuk ini kita hubungi dulu. Dan kita trim kembali. Enter. Oke, udah jadi. Sekarang tinggal kita membuat garis putus-putus pada bagian ini, lingkaran ini, lingkaran yang
di luar ini serta di garis-garis ini. Kita gunakan lem tape untuk membuatnya menjadi putus-putus. Menggunakan tape, kita klik load di sini, kemudian kita pilih bagian atas isodas dan kita oke. Kemudian kita pilih objek yang akan kita buat menjadi putus-putus. Kita mulai dari bawah sini ya. Oke, kita hapus dulu karena tadi belum terhapus. Oke, selanjutnya kita gunakan, kita tekan dulu ini, kemudian kita klik kanan, properties, kita ubah di sini lem tape-nya menjadi acak ISO dengan 0,2. Oke, udah escape. Kemudian bagian sini lagi kita ubah menjadi acak dengan lem tape ukuran 0,2 juga. 0,2, enter. Oke, udah bagian bawah selesai. Kita lanjut ke bagian sini dengan properties sama ini, kita ubah menjadi 0,5. Dan kita pilih bagian sini juga jadi 0, ulangi, kita ubah dia menjadi ini 0,5 coba. Dan mirip nih. Oh ya, udah 0,5. Ini juga 0,5. Oke, udah mirip. Selanjutnya kita gunakan tool fillet untuk membuat garis lengkung pada masing-masing dari sudut yang diminta pada soal. Kita gunakan tool fillet. Kita ketikkan R dengan radius 5. Radius 5 kita dapatkan dari ini. Oke, langsung kita lanjut. Semua kita ubah menjadi radius 5. Oke. Sini juga. Ini juga. Oke, ini kita terima aja. Oke, udah selesai, tinggal tinggal kita buat oval pada bagian ini. Tinggal kita buat oval, poligon, kemudian garis spline di sini, tool spline di sini dengan di bagian sini juga. Oke, langsung kita lanjut untuk pembuatan oval dan poligon terlebih dahulu. Kita pilih di sini gunakan tool center. Kita klik di sudut sini, kita arahkan ke kanan sesuai dengan yang diminta. Itu ukurannya ke kanan 3 dan ke atasnya 2,5. Oke, udah tinggal kita tekan terlebih dulu, kemudian kita tekan area polar. Lalu kita pilih titik tengah ini,
kita ubah di sini menjadi 4 karena pada perintah soal diminta 4. Oke, kita close array, udah jadi. Kemudian untuk pembuatan poligonnya kita gunakan di sini tool polygon. Kita pilih bagian, kita ketikkan 6 dulu sebagai sisi dari poligon yang kita buat 6 sisi. Kita pilih bagian dari seperti ini, kita pilih inscribe in circle. Kemudian kita buat dia 3,5 karena yang diminta 3,5 dan 3. Oke, ini kita trim sedikit, enter. Nah, oke, untuk poligonnya di sini diminta ke arah kanan itu 3,5 dan ke arah atas itu 3. Kita cek dulu terlebih dahulu dimensinya apakah udah sesuai. Oke, udah sesuai. Kita cek ke atasnya. Oke, ke atasnya ini lebih 3. Jadi untuk cara buatnya menjadi pas itu kita gunakan circle menggunakan titik tengah daripada ini dengan radius 3, dan kita buat rectangle dari titik lingkaran ini, sisi bagian lingkaran ini ke arah kanan, begitu juga hingga ada 4 rectangle yang kita buat pada masing-masing sisi lingkaran. Kita pilih bagian bawah juga sama. Oke, udah selesai. Tinggal kita trim bagian yang melewati daripada garis rectangle yang kita buat. Oke. Selanjutnya akan kita ukur kembali apakah poligonnya udah sesuai. Kita hapus yang melewati garis rectangle. Oke, udah, tinggal kita hapus circle-nya menjadi garis bantunya. Oke, kita ukur dimensi ke atasnya tadi 3,03, sekarang jadi 3, udah pas ya dengan yang diminta pada perintah soal. Oke, selanjutnya kita ubah dia menjadi berjumlah 8. Oke, selanjutnya kita klik semua dulu bagian dari poligon yang udah kita buat. Setelah itu kita ketikkan, ini kita escape terlebih dulu, kita pilih semuanya. Oke, begitu udah kita ketikkan join agar dia menjadi satu bagian. Oke, setelah itu kita tekan poligon yang udah jadi, kita ketikkan array polar dengan memilih titik tengah dari lingkaran ini. Oke, kita ubah dia menjadi 8 sesuai dengan jumlah yang diminta pada perintah soal. Oke, udah jadi untuk oval dan poligon yang udah kita buat. Oke, di sini lupa kita fillet ya, ketik L5 dan juga oke, udah, tinggal kita membuat garis gelombang yang ada di bagian ini dengan menggunakan tool spline, dan arsirannya pakai tool heads sama di bagian sini juga. Oke, langsung aja kita buat.
escape terlebih dahulu, kita zoom supaya lebih enak. Kita pilih draw, kemudian kita pilih tool split, kita pilih di bagian sini saja. Nanti ada ketentuannya, kita buat sedemikian rupa agar bisa mirip dengan yang ada pada perintah soal. Kita enter sama di bagian kanannya juga. Kita enter, lalu di bagian sini juga kita pilih saja di sini, kita akan gelombang, enter sini juga, oke, enter. Selanjutnya kita trim bagian yang berpotongan ini, oke, selesai. Selanjutnya kita masuk ke tool heads, kita tekan yang terlebih dahulu, kita pilih ANSI 31 untuk di bagian sini. Kemudian untuk di bagian sini kita gunakan ini ANSI 38. Oke, selesai. Oke, kita cek terlebih dulu apakah sudah sama dengan yang ada pada perintah soal. Oke, untuk hasilnya udah jadi. Untuk penyampaian saya kurang lebihnya jika ada yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devi Fitri ini dengan NIM 2209036012 dari program studi teknik industri. Dan saya dari kelompok 2.6. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal 2 dari modul 3. Jadi kita mulai saja. Langkah pertama kita buka AutoCAD, terus kita mengatur unitsnya. Kita menggunakan presisi 0,00, itu artinya 2 angka di belakang koma. Terus kita menggunakan skala milimeter. Langkah pertama itu kita menarik garis horizontal, dan jangan lupa kita menyalakan ortho F8-nya untuk membuat garis lurus. Kita buat garis secara horizontal sepanjang 78. Terus kita membuat garis lagi dari titik tengah ke atas itu sepanjang 46,5. Setelah itu kita tarik garis lagi ke atas sepanjang 27 dari garis awal, dari garis ini 27. Setelah itu kita membuat lingkaran menggunakan tool circle, yaitu center radius. Kita menggunakan radius 10,5. Setelah itu kita menarik garis lagi menggunakan tool circle, kita tarik ke bawah sepanjang 27 di kanan kirinya. Oke, setelah itu kita sambungkan garis ini ke garis awal tadi, ke garis horizontal. Dan di sini kita jangan lupa mematikan ortho F8-nya, karena kita mau membuat garis miring. Oke. Setelah itu kita menarik garis lagi ke atas panjang 22,5. Kita nyalakan dulu F8-nya. 22,5. Setelah itu kita membuat lingkaran lagi menggunakan circle radius. Center radius ini kita masukin 7,5. Nah, kita membuat lingkaran kedua menggunakan diameter, yaitu diameternya 27.
Terus kita membuat lingkaran yang ketiga itu menggunakan radius. Circle center radius, kita cari titik tengahnya, kita masukkan angkanya 3,75. Setelah itu kita menggunakan tools array. Pertama, kita pilih objeknya, terus kita menggunakan yang path array, kita pilih measure, kita pilih divide, terus kita masukkan, karena kita mau membuat 3, kita masukkan angka 3. Nah, setelah itu kita hapus dulu lingkaran yang diameternya 27. Kemudian kita membuat lingkaran ulang dengan diameter 27. Terus kita trim garis lingkaran yang kelewat ini. Setelah itu kita mau membuat garis lingkaran yang diameter 27 putus-putus dengan cara mengetikkan line type. Kita pilih load. Kita menggunakan yang isodes dan kita menggunakan yang iso long dash dot. Kita pencet oke. Terus kita pilih lingkaran yang diameter 27, terus kita klik kanan pada mouse, kita pilih properties, terus kita pilih line tab-nya itu yang isodes, terus kita masuki skalanya itu 0,8. Nah, jadi garis putus-putusnya. Terus kita lanjut ke langkah berikutnya, itu kita membuat lingkaran besar menggunakan center radius di tengah-tengah garis, di tengah-tengah lingkaran radius 10,5 tadi kita tarik lingkaran dengan radius 39. Setelah itu kita tarik garis lagi dari titik tengah yang sama ke atas sepanjang 67,5. Setelah itu kita membuat lingkaran dengan diameter 15. Kita membuat lingkaran lagi dengan center radiusnya 15. Kita membuat lingkaran yang ketiga dengan radiusnya 24,75. Setelah itu kita fillet dua lingkaran besar ini dengan radius 21. Kita pencet terus fillet, kita masukin nilai radius 21. Radius 21. Terus kita enter, kita pilih yang mau kita fillet, terus kita pencet terus fillet lagi untuk sebelah kanan. Setelah kita fillet, kita mau membuat lingkaran lagi. Kita membuat lingkaran lagi di lingkaran paling luar, bagian atas. Kita menggunakan diameter. Kita menggunakan center diameter, kita masukin diameternya itu 18 di titik tengahnya. Terus kita menggunakan tools array lagi. Kita menggunakan array path. Terus kita pilih, kita measure, kita divide, terus kita pilih ini 8. Setelah itu kita pisahkan objeknya ini menggunakan explode. Pertama kita pilih objeknya, terus kita pencet tools explode. Nah,
Terus kita hapus 8 lingkaran ini, kita sisakan hanya 2. Di ujung-ujungnya kita hapus semua, kita sisakan 2. Terus kita enter. Setelah ini kita membuat lingkaran lagi dari titik tengahnya. Dari titik tengah 2 lingkaran ini, kita buat radius 12. Kita buat radius 12. Yang bagian kanannya juga 12. Terus kita membuat lingkaran lagi dengan radius 4,5. Kita cari titik tengahnya. 4,5. Kita buat sebelah kanan juga radius. Setelah itu setelah jadi, kita membuat lingkaran. Kita membuat persegi 4x4 menggunakan line saja. Kita membuat persegi yang diukuran dari titik tengahnya, kita tarik ke kanan 2, ke kiri, ke atas kita buat 4. Kita buat garis 4. Di sini kita sambungkan saja garisnya hingga mengenai lingkaran. Sebelah kanan juga. Setelah itu kita trim yang tidak kita butuhkan ini karena kelewat, kita trim. Kita trim. Kita trim bagian ini. Terus kita buat garis ulang ke bawah. Kita trim. Lakukan hal yang sama. Tarik ke bawah. Karena garisnya kelewat, kita trim aja. Setelah selesai, kita membuat persegi. Terus persegi ini kita array. Kita pilih objeknya dulu. Kita array, kita menggunakan array. Array kita masukin sini. Tapi measure, divide, kita pilih 7. Lanjut ke langkah berikutnya, kita fillet menggunakan radius 10. Enter. Kita fillet bagian ini ke lingkaran yang di sini. Lakukan yang sama di sebelah kanan. Setelah itu kita membuat lingkaran menggunakan diameter di tengah sini 4,5. Terus kita array menggunakan pad array.
di sini measure divide, kita pilih 5. Setelah itu kita mau membuat garis putus-putus, kita pilih objeknya, terus kita klik kanan pada mouse, terus kita pilih properties, terus kita pilih line type-nya itu yang ISO des, ISO, terus ininya kita masukin skalanya 0,5. Sudah, terus kita lanjut lagi ke langkah berikutnya, itu kita menggunakan arch yang 3 point, kita pilih titik pertama di sini, dan jangan lupa matikan F8-nya, kita ke titik kedua, pilih di tengah-tengah lingkaran, tiga yang di sini. Kita trim dulu, kita trim semua garis yang sudah tidak dipakai. Kita trim semua garisnya. Setelah itu kita fillet menggunakan radius 2. Kita fillet bagian ini ke ketemu ini, kita fillet lagi. Setelah itu kita menggunakan tools rectangle, kita membuat persegi dengan ukuran 2x2 di titik tengah, terus kita tarik garis ke kanan 2, tab 2, terus kita menggunakan tools rotate untuk memutar, kita pilih, terus kita pilih objek, terus kita tekan enter, terus kita tarik dari yang kiri, kita tarik ke sini, terus kita paskan. Setelah pas, kita array, pilih objeknya, di sini. Kita fight, terus kita pilih 7. Terus kita tekan enter. Lakukan hal yang sama di bagian sebelah kanan. Rectangle. Cari titik tengahnya. Ini ke bagian kiri 2x2 juga. Kita rotate juga. Enter. Terus ini kita pilih bagian sini, kita tarik dia ke sini. Kita paskan saja. Karena belum pas, kita undo aja. Kita rotate ulang. Terus kita tarik.
Terus habis itu kita ray juga, lakukan yang sama, measure, salah, maaf ada kesalahan, terpincah. Terus kita array ulang, bed array, terus kita measure, kita divide, terus kita pilih itemsnya 7. Karena kita mau membuat garis putus-putus, maka kita pilih objeknya, terus kita klik kanan pada mouse, kita properties. Kali ini kita menggunakan line tab-nya yang iso long dash dot, yang ada titiknya. Kita menggunakan skala 0,75. Kode yang sama di sebelah kanannya, kita pilih objek, terus kita properties, terus kita pilih 0,75. Oke, setelah sudah kita jadi ini bagian kepalanya udah selesai. Kita lanjut ke bagian bawah. Kita menggunakan tools line lagi. Kita tarik garis di sebelah kanan dari ujung garis awal horizontal. Kita menyalakan F8. Kita tarik garis ke kanan sepanjang 17,25. Terus kita ke atas 46,5. Terus kita sambungkan saja garisnya ke sini. Kita lakukan hal yang sama ke sebelah kiri. 17,25 ke atas 46,5. Kita sambungkan. Dan kita membuat garis bantu juga di sebelah lingkaran menggunakan tools line. Kita cari titik tengah lingkaran, terus kita sambungkan. Lakukan hal yang sama juga, cari titik tengah. Setelah itu kita fillet menggunakan radius 6. Kita fillet semuanya. Setelah kita fillet, kita mau membuat garis bantu lagi untuk kita membuat 2 buah lingkaran di bagian bawah. Kita membuat garis bantu. Kita tarik bawah 10. Ke kanan itu 44,25. Terus kita tarik ke atas. Terus kita ke kiri juga 44,25. Setelah selesai, kita membuat garis bantunya tuh dengan cara terus line, kita tarik lagi ke atas 12. Sama seperti bagian sebelah kiri tadi, sebelah kanan juga 12. Terus kita sambungkan ke garis tadi. Terus kita tarik lagi ke garis ke atas panjang 19,5. Sebelah kanan juga 19,5.
terus kita sambungkan. Setelah selesai kita membuat garis bantunya, kita membuat lingkaran menggunakan tools circle. Yang pertama kita membuat lingkaran itu menggunakan center diameter. Kita menggunakan diameter 6. Di sebelah kanan kiri sama diameternya 6. Terus kita membuat yang kedua itu radiusnya 7,5. Setelah selesai kita hapus garis bantunya menggunakan tool trim. Kita hapus semua garis bantu. Kita hapus semua garis bantu. Setelah selesai kita mau membuat objek di bagian sebelah kiri dulu dengan cara kita membuat garis bantu lagi di titik tengah sini. Kita tarik garis bantu 5. Terus sebelah sini juga 5. Terus habis itu kita fillet dengan radius 5. Terus ini kita buat objek lagi dengan garis bantu 5 semua. Kita buat 5. Bagian sini juga 5. Kita buat garis bantu 5. Setelah selesai kita sambungkan garis-garisnya. Kita sambungkan semua garis-garis. Terus kita trim. Terus kita fillet ini dengan radius 11.
fillet radius 11. Kita trim dulu garis yang kelewat ini. Kita fillet dengan radius 6. Setelah itu kita tarik garis. Ini selanjutnya. Dan kita matikan F8 karena kita mau membuat garis miring. Kita sambungkan semua titik-titiknya. Setelah itu kita fillet kembali dengan radius 5. Fillet bagian ini ke ini. Bawahnya kita sambungkan aja. Kita trim. Terus kita fillet dengan radius 5. Sebelah kanan kirinya. Nah, setelah jadi objek di sebelah kirinya, kita trim semua garis bantunya. Terus kita trim juga lingkaran yang melewati batas. Nah, kita trim di sini, kita trim juga ini garis bantu awal tadi. Setelah itu kita menggunakan tool spline untuk membuat garis spline. Pertama kita tarik garis dari sini, terus kita menuju ke sini. Kita sesuaikan saja dengan soal. Kalau tidak sesuai kita ulang. Kita menggunakan tool spline. Terus kita buat lagi dari titik tengah, kita tarik garis ke sini. Terus kita trim garis-garis yang terlewat.
lingkarannya juga kita trim. Setelah itu kita membuat spline yang kedua. Kita ulang sampai sesuai dengan soal. Kita buat atasnya dengan dari titik tengah. Terus kita trim garis yang terlewat. Setelah itu kita menggunakan tools heads. Yang pertama kita menggunakan yang ini. Terus kita bisa atur sesuai dengan soal. Terus yang kedua juga kita heads. Kita menggunakan yang gesture. Kita atur ini. Setelah itu kita trim garis yang tidak kita perlukan lagi karena objek sudah selesai semua. Oke, jadi ini hasil dari soal 2 modul 3. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga dapat dimengerti. Terima kasih.